ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita semuanya. Atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, nabi yang termulia, nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban risalah untuk seluruh umat manusia, bahkan tidak hanya untuk umat manusia, untuk umat manusia dan bangsa jin sekalipun. Dan alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah dari wabah ini adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu yang dengan kondisi new normal yang seperti ini membuat kita yang biasanya kaji harus selalu offline, harus bertatap muka, harus bertemu dengan ustadz di satu majelis ilmu, dan walaupun itu memang adalah sesuatu kondisi yang paling ideal dan paling baik, kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah. Namun walillahil hamdu wal minnah, dalam kondisi ini kita tetap bisa melakukan kajian walaupun kita tidak bertatap muka, bahkan kita bisa mengkaji pelajaran agama ini lintas benua, ya, kita bisa ngaji bukan cuma lintas negara, bahkan lintas benua yang berbeda dengan kita pun kita bisa menuntut ilmu bersama. Dan alhamdulillah, subhanallah, dalam kesempatan ini kebetulan saya lagi di kota Surabaya dan alhamdulillah dengan difasilitasi oleh teman-teman dari IMS Indonesia Menegakkan Sunnah, jazakumullahu khairan, yang kebetulan saya di kantor mereka saat ini dan mereka memfasilitasi tempat untuk mengadakan kajian, dan alhamdulillah ada ikhwah juga yang ikut hadir menyimak kajian kita pada kesempatan ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita membahas tentang keutamaan dan kemuliaan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita pelajari? Karena kita mengetahui pada kajian yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang kenapa Islam diturunkan di tanah Arab, kenapa tidak diturunkan di daerah-daerah yang lainnya. Di antaranya adalah di antara keutamaan Arab jahiliyah yang mengalahkan dan bahkan mengungguli banyak bangsa yang lainnya adalah karena mereka masih menjaga silsilah dan nasab. Selama mereka menjaga silsilah dan nasab, artinya setiap anak yang terlahir dari hubungan pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Berbeda dengan bangsa Romawi, berbeda dengan bangsa Persia, India, dan yang lain sebagainya, yang mereka sudah tidak lagi mengenal nasab dan silsilah mereka. Mereka tidak jelas siapa kakek dari kakeknya misalnya. Ayah dari kakeknya pun sudah seringkali di antara kita tidak bisa mengenal siapa nama ayah dari kakek kita. Ya, apalagi nama kakek dari kakek kita. Ini sudah terlalu jauh. Namun bagaimana kita melihat di dalam kisah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan juga banyak lain dari para sahabat beliau, jika ketika antum nanti mengkaji sejarahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ummahatul mukminin satu dengan yang lainnya, kita akan melihat bagaimana kesinambungan nasab dan silsilah mereka sampai ke atas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum memulai kajian ada sedikit pengumuman dari teman-teman pekerja mengaji terkait dengan saudari kita, seorang akhwat yang mu'allaf. Ya, saya bacakan pengumumannya. Kami dari Syariah Movement Peduli bekerja sama dengan komunitas pekerja mengaji, mengajak ikhwah fillah untuk saling bahu-membahu meringankan beban seorang akhwat mu'allaf yang akan menjalani operasi kista ovarium. Semenjak beliau memilih Islam, beliau tidak diterima lagi oleh keluarganya dan hidup sebatang kara. Beberapa bulan yang lalu, terpaksa resign dari pekerjaan karena memutuskan memakai hijab. Karena perusahaan melarang karyawatinya memakai hijab.
Ternyata beliau memiliki kista ovarium yang sudah mencapai sekitar 7 cm dan harus segera dioperasi. Dan ini membutuhkan biaya. Pada awalnya beliau tidak tahu bahwa didaftarkan BPJS oleh perusahaan karena tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diberi kartu. Baru setelah ada kebutuhan ini, beliau coba kontak temannya dan ternyata benar sudah terdaftar BPJS. Alhamdulillah, untuk tahap awal kita telah membantu untuk melunasi biaya tunggakan BPJS sekitar 9 bulan. Saat ini donasi yang kita butuhkan minimal sekitar 9 juta, ya perkiraan untuk membayar denda keterlambatan BPJS karena peraturan setelah kartu BPJS aktif kembali kalau ingin menghindari denda harus menunggu 45 hari. Sedangkan kondisi beliau saat ini sudah tidak bisa menunggu dan harus segera dioperasi, dan biaya operasi normal jika tanpa BPJS untuk operasi saja sekitar 17 juta, untuk operasinya belum untuk kamar dan yang lain sebagainya. Diperkirakan nantinya ada biaya-biaya lain yang juga harus kita bantu untuk mengcovernya, karena kemungkinan tidak semua di-cover oleh BPJS. Maka dari sini bagi ikhwafillah yang ingin ikut berkontribusi dalam proyek kebaikan ini, silahkan antum mentransfer nanti oleh teman-teman juga mengupload nomor rekeningnya BNI Syariah dengan nomor rekening yang ada di layar kita 0455016478 atas nama Eko Purwanto, kode banknya 427. Dan perlu ya penting juga untuk menambahkan kode unik 05 di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 100.005 rupiah di belakangnya. Ya, setelah transfer silahkan konfirmasi via WhatsApp ke nomor 0821 2589 1529. Ya, informasi detailnya seperti yang Anda lihat, yang antum lihat di layar yang ada saat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah nanti ana juga nanti di akhir kajian akan ana ulang pengumuman ini. Kita mulai kajian kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa ya dari ayah terus ke atas sampai bersambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bersambung dari nasab yang bersih, yang suci. Beliau lahir dari ibu-ibu yang bersih, ibu yang terjaga kehormatannya, bukanlah dari wanita-wanita yang hina, yang rendah, yang dari hasil perzinahan. Tidak ada sama sekali yang seperti ini. Tidak ada satupun dari nenek moyang Rasulullah SAW dikotori dengan hubungan-hubungan yang tidak halal sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat jahiliyah. Namun beliau terlahir semuanya baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya adalah orang-orang yang mulia dan suci. Sehingga Abu Nuaim rahimahullah di dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan dengan beberapa syawahidnya dari riwayat Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu min nikahin wa lam ukhraj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyati syai'un. Aku terlahir dari hasil pernikahan. Aku tidak terlahir dari hasil perzinahan. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ayah dan ibuku. Dan sedikit pun aku tidak tersentuh dengan perzinahan jahiliyah sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah. As-Suyuti juga menyebutkan dalam Al-Khasa'isul Kubra. Juga Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli sirah ketika menjelaskan akan hal ini, ya, kita melihat di dalam Sahih Bukhari ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Abu Sufyan dan Abu Sufyan masih kafir. Bagaimana nasab Muhammad? Dijawab oleh Abu Sufyan, "Dzu nasab." Nasabnya termasuk nasab yang terbaik di antara kami. Dan kemudian Heraklius menjelaskan, "Kenapa saya bertanya kepadamu seperti ini? Karena setiap nabi dan rasul selalu diutus dari manusia yang nasabnya yang terbaik." Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dari melahirkan beliau dari keluarga dan kerabat yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke ayahnya, naik ke kakeknya sampai kepada Nabi Ibrahim dan juga terus berlanjut sampai kepada Nabi Allah Adam, terlahir dari orang-orang terbaik di kaumnya.
yang mereka memiliki kedudukan dan kemuliaan, baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Sehingga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pokok yang bersih, dari cabang-cabang yang bersih, dari ayah dan ibunya, dan itu berkumpul kepada sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dipahami ikhwatal iman, yang dimaksud bersih di sini kadang sebagian orang salah di dalam memahami riwayat-riwayat tentang kebersihan silsilah dan nasab Rasulullah SAW. Mereka mengira bahwa artinya, sebagian orang beranggapan bahwa artinya seluruh nasab Nabi SAW sampai Nabi Adam semuanya adalah ahli tauhid yang tidak berbuat syirik. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah bersih, mereka tidak melakukan perbuatan yang haram, yang zina, yang maksudnya perzinahan, sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak dari hubungan perzinahan tersebut. Namun pernikahan yang dilakukan oleh nenek moyang Rasulullah SAW semuanya adalah pernikahan yang sah, yang disahkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yang dari situ lahirlah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama ahli sejarah, ya, nasab Rasulullah SAW yang sepakat para ulama ahli sejarah sebutkan adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, yang ini yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sirah sampai Adnan, dan Adnan ini keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita mengenali beberapa nama-nama yang ada di dalam silsilah nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, kita ingin tahu sedikit saja dari mereka. Siapa Qusay? Ya, Qusay ini adalah yang pertama pembesar Quraisy yang mengembalikan kekuasaan tanah haram, ya, Makkah, dan pengelolaan masjid, pengelolaan Ka'bah di tangan suku Quraisy. Sehingga Qusay ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Sebagian orang-orang Quraisy setelah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ib'ats lana Qusayyan, fa innahu kana syaikhu sidqin, fa in syahida laka ittaba'naka." Wahai Muhammad, jika engkau bisa menghidupkan lagi Qusay, kakekmu, ya, kakek dari kakekmu ini, maka, dan jika dia mau mengikutimu, maka kami pun akan mengikuti engkau. Ya, setelah Qusay meninggal, beliau digantikan dengan 4 orang anaknya. Yang paling mulia di antara 4 orang anaknya ini adalah Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf, yang Abdul Manaf ini dialah yang menguasai as-siqayah war rifadah. Apa itu siqayah war rifadah? Jadi orang-orang Quraisy, mereka antum harus paham bahwa haji itu dimulai sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sudah ada haji. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Dan selama musim haji, banyak orang datang dari segala penjuru jazirah Arab, datang ke kota Mekah. Ya, di masa Nabi Ibrahim dan sesudah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka haji dengan haji yang benar sesuai dengan tauhid. Namun ketika dirusak dengan adanya syirik dan kesyirikan, maka mereka mulai berbelok melakukan haji bercampur dengan kesyirikan. Nah, selama musim haji, yang bertanggung jawab untuk memberi makan jamaah haji ini adalah dari pertama kali yang berkuasa adalah Qusay dari Bani Hashim. Ya, Qusay, ya, dia ini adalah kakeknya Hashim, ya. Dan ini yang pertama kali. Abdul Manaf ini yang pertama kali dia yang mengelola itu semuanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abdul Manaf adalah yang menguasai siqayah war rifadah. Pemberian minum kepada jamaah haji dan menyuplai kebutuhan makan untuk mereka. Dia yang mengumpulkan, memberikan minum, dan dicampur dengan, terkadang dicampur dengan kurma, kadang dicampur dengan madu, kadang dicampur dengan kismis, ya, dan kemudian diberikan kepada jamaah haji yang datang.
dan juga membuatkan kue atau membuatkan makanan dan dibagi-bagiin kepada jamaah haji. Jadi yang antum lihat saat ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu. Ya, sudah ada sejak zaman jahiliyah, bukan hanya sejak zaman Islam. Bukan kita lihat bagaimana yang kita lihat saudara-saudara kita di Saudi Arabia, jazahumullahu khairan, di masa musim haji mereka sangat support terhadap hal ini. Ini mereka lakukan sudah sejak zaman jahiliyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah Abdu Manaf. Kemudian setelah Abdu Manaf, ya beliau memiliki anak yaitu Hashim. Ya, Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr. Ya, dibilang Bani Hashim, ya keturunannya Hashim, keturunannya Amr ini. Beliau ini memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Beliau yang berkuasa tadi yang sebutkan antara Syuqayyah dan Rifadah ini dari Bani Abdi Manaf. Ya ketika 4 dari keturunan Bani Abdi Manaf ini mereka berbagi siapa yang mengelola kiswah Ka'bah, siapa yang megang kuncinya Ka'bah, siapa yang memberi makan dan minum kepada jamaah haji. Ya, Hashim ini yang memegang untuk memberi makan dan minum kepada jamaah haji. Kenapa disebut Hashim? Ya, kata Hashim itu artinya meremukkan kue kering, ya meremukkan kue kering dan mencampurkannya ke kuah. Itu kata Hashim. Ya, meremukkan kue yang kering dan dicampur ke dalam kuah, itu Hashim. Yang pertama kali melakukan ini untuk dibagikan kepada jamaah haji adalah Hashim ini. Hashim bin Abdi Manaf. Dia yang pertama kali melakukan itu. Dan Hashim bin Abdi Manaf yang pertama kali menghidupkan kebiasaan rihlatas syita'i was saif. Ya, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy, sebagaimana Allah sebutkan, satu-satunya suku yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an suku Quraisy. Ya, Allah sebutkan sebagai nama dalam salah satu nama surat. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was saif. Anugerah yang Allah berikan kepada suku Quraisy, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka adalah perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman, di musim panas mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan dagang, ya, Yaman dan Syam. Yang pertama kali yang melakukan itu adalah Hashim bin Abdi Manaf. Dia yang pertama kali mengajarkan kepada suku Quraisy untuk melakukan perjalanan ini. Dan Allah ingatkan itu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Siapa yang membuat mereka aman di dalam perjalanan musim dingin dan musim panas. Di masa jahiliyah, banyaknya perampokan, banyaknya penjarahan, banyaknya ini dan itu. Namun setiap kabilah Quraisy yang mereka melakukan perjalanan ke Syam atau melakukan perjalanan ke negeri Yaman, mereka terjaga dengan baik. Tidak ada satupun yang berani mengganggu. Kenapa tidak ada yang berani mengganggu? Karena mereka ketika mengetahui, oh itu kafilah dagangnya Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Ya, maka mereka segan terhadap suku Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali juga, ya, memberi makan kepada jamaah haji 1 hari sebelum hari tarwiyah adalah Hashim ini juga. Ya, dia membagi-bagi makanan di kota Mekah, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, ya. Dan dialah yang mencampurkan antara roti dan daging yang disebut dengan kata tharid. Itu makanan terbaik, ya, ketika menggabungkan antara roti yang terbuat dari gandum dengan daging, dibuat sebuah makanan yang kuah yang nikmat, kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dialah juga yang memulai memberikan minuman yang didinginkan terlebih dahulu, dicampur buah-buahan, dan kemudian disajikan kepada jamaah haji yang melakukan perjalanan. Ini adalah sejarah singkat tentang Hashim bin Abdi Manaf. Sehingga ada salah seorang penyair sampai mengatakan, Amrul ladzi hashama ats-tsarid liqaumihi wa rijalu makkata musnituna ijafu sunnat ilaihi ar-rahlatani kilahuma safarus syita'i wa rihlatul adyafi. Ya, Amr, ya, ingat siapa nama Hashim yang sebenarnya adalah Amr bin Abdi Manaf. Dia disebut dengan nama Hashim kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan meremukkan kue kering dan kemudian dicampurkan di kuah dan kemudian dikonsumsi. Amr dialah yang pertama kali yang menggabungkan kue dan kuah untuk kaumnya. Ketika orang-orang Mekah dalam kondisi yang sangat kelaparan dan kemiskinan, dan dialah juga yang memberikan contoh perjalanan di musim dingin dan musim panas, yang
memberikan keuntungan kepada suku Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sedikit cerita tentang Hashim bin Abdi Manaf ini adalah ketika beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, beliau mampir ke kota Madinah, ya, mampir di kota Madinah. Sesampainya di sana, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr, ya, salah seorang dari suku Adi ibn Najjar, ya, menikah dengan Salma binti Amr dari suku Adi ibn Najjar. Salma ini seorang janda, ya. Sebelum menikah dengan Hashim bin Abdi Manaf, dia menikah dengan Uhayyah ibnul Jallah dari suku Aus. Dan Salma ini seorang wanita yang sangat disegani oleh kaumnya, terhormat, dari keturunan orang dihormati dan dimuliakan. Karena terhormat yang sangat dihormati seperti itu oleh suku Aus dan Khazraj, maka dia sampai memiliki pengaruh untuk bisa menceraikan suaminya sendiri. Ya, ini tidak pernah terjadi di wanita di zaman zaman itu, tapi bagi wanita ini, Salma binti Amr, dia bisa menceraikan suaminya sendiri dan memilih siapa yang berhak untuk menjadi suaminya. Ketika dilamar oleh Hashim, dia tahu Hashim bin Abdi Manaf orang yang sangat dihormati di Quraisy, orang yang sangat tersohor akan kehebatan dan orang yang sangat hebat dan sangat baik perilakunya. Maka diterimalah lamaran Hashim ini. Dan kemudian dia tinggal beberapa lama di Madinah sebelum dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Subhanallah, Salma hamil ketika ditinggal oleh Hashim ini. Dia hamil, yang nantinya anak itu lahir diberi nama Syaibah. Ya, nanti lahir dia akan diberi nama Syaibah. Dan ketika Hashim melakukan perjalanan ke negeri Syam sampai di Gaza, di mana di Gaza? Palestina. Sampai di Gaza, Hashim meninggal dunia di sana. Dimakamkan di Gaza. Ya. Akhirnya Salma, istrinya ini melahirkan seorang anak, diberi nama Syaibah. Ya. Hashim memiliki 4 orang anak. Syaibah, Asad, Abu Sayfi, Nadlah. Ya, 4 orang anak. Syaibah ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Ya, nama lainnya siapa? Nama kakek Nabi SAW? Abdul Muttalib. Ya, nama aslinya Abdul Muttalib adalah Syaibah. Dia memiliki 4 orang anak, jadi Hashim ini, dan memiliki 5 orang perempuan, 5 orang anak wanita, yaitu Syafa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, Hayyah. Dalam riwayat yang lain mengatakan Hannah, ya, Hannah atau Hayyah. 5 orang putri, 4 orang laki-laki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hashim ketika beliau sebelum wafat, beliau berpesan kepada saudaranya yang bernama Muttalib. Kamu yang memegang amanah selama di kota Mekah. Amanah selama saya wafat, setelah saya wafat, kamu yang memegang segala urusan memberi makan dan minum kepada seluruh jamaah haji. Ya. Dan Muttalib ini, Masya Allah, ya, beliau orang yang sangat disegani, juga orang yang mulia, karena dari saudara yang baik, yang baik juga, maka dia dikenal juga akan kebaikannya. Saking dermawannya Muttalib ini, maka dia disebut juga dengan sebutan Al-Faid. Al-Faid itu artinya air yang meluap. Kenapa air meluap? Karena saking sukanya memberi banyak, memberi kepada orang banyak. Ya, disebut Al-Faid, air yang meluap. Ketika Syaibah yang dengan ibunya, ya, Salma, di kota mana? Madinah, ya, Syaibah besar di sana. Ketika sudah mulai besar, ketika sudah mulai menginjak remaja, Muttalib mendatangi Syaibah, ya, ponakannya, ya, mendatangi ponakannya ini, anaknya Hashim ini. Dia mendatangi ponakannya, dan ketika melihat Syaibah, dia langsung ingat akan saudaranya. Ini betul adalah anak dari saudaraku. Ya. Kemudian dipakaikan jubah kebesaran orang Quraisy, dan kemudian maka Muttalib begitu sayangnya kepada Syaibah. Kemudian diajak oleh Muttalib, ayo kamu balik ke kota Mekah, ke tempat kakek nenekmu, ya, ke tempat orang tuamu, ke tempat sukumu, dan di sana engkau adalah orang yang sangat terhormat dan disegani.
kita dari keluarga pembesar yang ada di kota Mekah. Namun Syaibah berkata, lastu bimufariqi ummi illa an ta'dzana li. Saya tidak akan meninggalkan ibuku kecuali ibuku memberikan izin. Maka Muttalib minta izin. Ya, meminta izin kepada ibunya. Namun ibunya melarang, tidak boleh. Nah, bagaimana seorang ibu mau melepas begitu saja anaknya? Dan Muttalib akhirnya berkata bahwa anakmu ini adalah orang Quraisy, bukan dari Aus atau Khazraj. Dia orang Quraisy. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia tinggal di sini, dia tinggal bukan dengan sukunya. Namun kalau dia pulang ke negerinya, ke kota Makkah, dia adalah orang yang dihormati. Kami adalah suku yang sangat dihormati di Mekah. Saya adalah pemimpin kaumnya. Ya, dan ketika dia balik ke negerinya, maka dia akan dihormati. Maka ketika ibunya mengetahui bahwa anaknya nanti kalau balik ke kota Mekah akan disegani dan dihormati, maka sang ibu selama ini mengizinkan Syaibah untuk berangkat dengan pamannya, yaitu siapa namanya pamannya tadi? Muttalib. Ya, mengikuti pamannya untuk pulang ke kota Mekah. Nah, perjalanan Madinah-Makkah ini, ya kita tahu di zaman itu naik onta, perjalanan cukup jauh di tengah terik matahari, maka Syaibah karena kena terik matahari berhari-hari, kulitnya agak menghitam, ya agak coklat gitu, dan dibonceng oleh Al-Muttalib. Ketika memasuki kota Mekah, orang-orang yang melihat Al-Muttalib membonceng seorang pemuda yang agak hitam ini, mereka mengatakan ini Abdul Muttalib. Ini budaknya Muttalib. Ya, dikatakan inilah budaknya Muttalib. Muttalib baru beli budak. Ya. Akhirnya mereka menyebutnya dengan sebutan Abdul Muttalib. Kemudian Al-Muttalib mengatakan, "Waihakum, innama huwa ibnu akhi Hashim." Dia bilang, bukan, ini bukan budakku, ini adalah keponakanku, anaknya Hashim. Qadimtu bihi minal Madinah. Ya, saya ambil dia dari kota Madinah, dari ibunya. Ini antum perhatikan bagaimana masyarakat jahiliyah, mereka menjaga kekerabatan yang luar biasa. Ya, saudara dengan saudara, saudara yang sudah meninggal di Gaza. Ini bukan berarti kemudian melupakan anak keturunannya. Dicari keponakannya itu di mana dan menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini seringkali kita di zaman Islam pun kita sudah tidak kenal dengan keponakan kita sendiri. Ya, tidak pernah tahu kondisi. Dan ini saya cerita tentang masyarakat jahiliyah seperti itu. Ya, dia cari tahu, oh ini anak saudaraku, maka diambil, dinego ibunya untuk dimuliakan keponakan ini tadi, dibawa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Syaibah ini sampai di kota Mekah, ya, karena dia dikenal dengan Abdul Muttalib, maka dipopuler dengan nama Abdul Muttalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Abdul Muttalib tumbuh dan besar di kota Mekah. Ya, dan ketika Al-Muttalib, ya, paman beliau, melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan ke negeri Yaman, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Maka Abdul Muttalib diminta untuk menggantikan pamannya. Karena memang Al-Muttalib mendapatkan kedudukan itu dari siapa? Dari saudara kandungnya, Hashim. Ya, karena itu kembali kepada anaknya Hashim, yaitu Abdul Muttalib ini tadi, atau Syaibah. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abdul Muttalib atau Syaibah ini memegang amanah dari paman beliau ini untuk memberikan minum, memberikan makan kepada jamaah haji di masa itu, dia memberikan dengan sangat luar biasa. Ya, dia melebihi bapak-bapak dan nenek kakek-kakek buyutnya. Dan bahkan Abdul Muttalib ini, karena beliau juga dikenal cukup tampan, ya, orangnya putih, tinggi, putih, ganteng orangnya, ya, dan fasih di dalam berbahasa Arab. Abdul Muttalib ini, setiap orang yang melihat Abdul Muttalib pasti kagum. Setiap orang melihat Abdul Muttalib pasti kagum. Semua. Nanti insya Allah kita akan melihat ketika kita membaca sejarah Ashabul Fil, pasukan gajah, bagaimana Abraha ketika pertama kali melihat Abdul Muttalib langsung kagum dia. Karena gantengnya Abdul Muttalib ini, Syaibah ini. Ya. Dan dia juga orang yang sangat dermawan, suka memberi, sehingga kaumnya sangat mencintai beliau, dan kedudukannya sangat terpuji di kalangan orang-orang Quraisy. Saking banyaknya pujian untuk Syaibah ini,
nama beliau menjadi Syaibatul Hamd. Siapa? Syaibatul Hamd. Kata alhamd artinya pujian. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syaibatul Hamd. Syaibah yang banyak pujiannya. Ini kakeknya Rasulullah SAW. Saking banyaknya orang yang memuji beliau. Dan juga sebagian orang memanggil beliau dengan panggilan Al-Fayyad. Al-Fayyad ini yang dermawan, yang suka memberi, suka memberi, suka memberi, suka memberi. Dan kalau memberi, Syaibatul Hamd atau Abdul Muttalib ini kalau memberi, dia bukan hanya suka memberi kepada manusia. Ya. Bahkan seringkali dia mengumpulkan makanan-makanan, dia bawa ke beberapa bukit-bukit di kota Mekah, gunung-gunung di kota Mekah, Ajyad, ya, di kota Mekah itu bukit, dia bawa ke Ajyad, dia bawa makanan, dia berikan untuk burung. Ini ceritanya Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd. Sehingga beliau juga dipanggil dengan Mut'imut Tairis Sama, yang suka memberi makan untuk burung yang ada di langit. Ini saking dermawannya kakek Rasulullah SAW. Karena beliau membawa nampan-nampan makanan, ditaruh di bukit-bukit supaya burung-burung itu makan dari nampan makanan yang dia bawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara riwayat yang menunjukkan terkenalnya Abdul Muttalib dalam kedermawanan ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, At-Tahawi dalam Syarh Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih, ya, menurut syarat Bukhari dan Muslim dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, ketika ayahnya yaitu Husain mendatangi Nabi SAW sebelum masuk Islam, ayahnya berkata, "Ya Muhammad, kana Abdul Muttalib khairan liqaumihi minka, kana yut'imuhumul kabida wassanam." Wahai Muhammad, kakekmu Abdul Muttalib lebih dermawan dan lebih baik kepada untuk kaumnya melebihi kamu, wahai Muhammad. Kakekmu itu memberi makan hati, daging yang enak-enak. Ya, ini ketika Husain belum masuk Islam. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah SAW jauh lebih dermawan dari semua nenek moyang Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa beliau SAW di dalam kedermawanan beliau, sampai ada salah seorang kepala suku yang datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memberi kepada beliau, ya, satu lembah berisi kambing semuanya, satu lembah bukit, ribuan kambing. Kata Nabi SAW, yang kamu lihat semua ini milikmu. Maka digiring kambing itu, dibawa pulang ke kaumnya, sampai dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena saya datang dari Muhammad SAW yang kalau dia bersedekah seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Ya. Rasulullah SAW jika bersedekah tidak pernah takut miskin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abdul Muttalib ini, siapa nama aslinya? Syaibah. Ya, harus diingat. Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muttalib ini bukan hanya disegani oleh orang Quraisy saja, tapi disegani oleh seluruh jazirah Arab. Ya, seluruh jazirah Arab segan kepada beliau. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sekali waktu beliau berangkat ke negeri Yaman untuk memberi selamat kepada salah seorang raja yang baru naik. Ya, ketika Ma'di Karib, Saif bin Yaran, dia menduduki kekuasaan di negeri Yaman, Abdul Muttalib datang untuk memberikan selamat kepada sang raja yang baru naik ini. Namun raja ini menyambut Abdul Muttalib begitu dengan sangat hormat, ya, dan mereka melihat bahwa Abdul Muttalib adalah utusan yang layak dari kota Mekah untuk memberikan sambutan ini. Nanti insya Allah ketika membahas tentang peristiwa Ashabul Fil, kita akan lebih mendalam, lebih tahu bagaimana Abraha sekalipun segan kepada Abdul Muttalib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini cerita tentang Abdul Muttalib. Ada beberapa peristiwa menarik, ya, di masa kehidupan Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW. Di antara peristiwa yang menarik yang terjadi di masa kakek Rasulullah SAW adalah digalinya kembali sumur Zam-Zam dan peristiwa Ashabul Fil. Ya, mungkin kita sempat untuk mengkaji yang pertama ini, digalinya kembali sumur Zam-Zam. Ya, kita harus tahu bahwa sumur Zam-Zam sebelumnya itu ada sejak zaman siapa? Nabi siapa? Ismail. Ya, ketika Nabi Ismail masih bayi, itu mulai ada sumur Zam-Zam. Dengan berjalannya waktu, sumur Zam-Zam ini tertutup sehingga hilang dari tanah Mekah. Jadi ketika pemberian minum dan makan tadi dari sumber yang berbeda, bukan dari air Zam-Zam. Ya, bukan dari air Zam-Zam. Jadi mereka mengumpulkan dari
air yang ada dari air hujan dan lain sebagainya. Kemudian dengan itulah mereka mengkonsumsi minuman yang ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abdul Muttalib, ya, beliau menyampaikan bahwa Abdul Muttalib, ya, dari Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa kakek beliau Abdul Muttalib itu sekali waktu tidur, ya, tidur di Hijr. Mana Hijr? Sisi Ka'bah. Ya, tertidur di sana. Ketika tertidur dia mimpi melihat ada seseorang mendatanginya di dalam mimpinya. Ya. Kemudian orang itu berkata, "Ihfur Taibah." Galilah Taibah. Kemudian aku bertanya dalam mimpiku kepada orang itu, "Wa ma Taibah?" Apa Taibah itu? Ya. Tapi orang itu pergi tidak menjawab. Ya, ini kita harus tahu Zam-Zam. Zam-Zam ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah memiliki keberkahan yang sangat banyak. Ya, sampai Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim, "Innaha mubarakah, innaha ta'amu ta'min." Ya, bahwa air Zam-Zam itu berkah dan air Zam-Zam itu makanan. Jadi antum melihat bahwa sebagaimana hadis dalam hadis yang sahih bahwa air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh seseorang. Banyak ulama-ulama salaf terdahulu ketika melakukan perjalanan haji atau menuntut ilmu di kota Mekkah, mereka tidak mendapatkan biaya untuk mengkonsumsi makanan, mereka ambil air Zam-Zam, diniatkan makan, kenyang dengan air Zam-Zam. Ya, tidak beli makanan, dia niat makan dengan minum air Zam-Zam, kenyanglah dia. Di dalam mimpi Abdul Muttalib ini, di antara orang itu berkata dalam mimpinya, "Uhfur Taibah." Galilah Taibah. Ya, galilah Taibah. Dikatakan Taibah, arti Taibah itu adalah baik. Ya, arti Taibah adalah sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena nantinya air ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang baik. Lit-tayyibina wat-tayyibat min walidi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Untuk orang-orang yang baik, baik laki-laki maupun wanita. Masih di dalam mimpi Abdul Muttalib, besoknya kata beliau, saya tidur di tempat tidurku. Ya, ketika saya tidur saya bermimpi. Dan mimpi ketemu lagi dengan orang tadi. Orang yang saya ketemu dari mimpi yang kemarin. Orang itu berkata, "Uhfur Barrah." Galilah Barrah. Barrah itu dari kata artinya baik, kebaikan. Barrah. Juga Barrah ini berarti sesuatu yang memancar. Sesuatu yang melimpah. Karena memang airnya, subhanallah walillahil hamd, sampai hari ini dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bagi siapapun. Kata Abdul Muttalib dalam mimpinya, "Wa ma Barrah?" Apa itu Barrah? Tapi orang itu pergi. Besoknya lagi ketika aku tidur, kata Abdul Muttalib, saya mimpi lagi. Dan datang orang itu dan berkata, "Uhfur al-madnunah." Galilah yang tersimpan. Madnunah itu sesuatu yang disimpan. Qultu wa mal madnunah? Apa yang tersimpan ini? Tapi dia pergi lagi. Dan ketika aku besoknya lagi, aku tidur dan mimpi lagi, orang itu datang lagi. Dan orang itu berkata, "Uhfur Zam-Zam." Ya, galilah Zam-Zam. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Zam-Zam ini disebut Zam-Zam karena banyaknya. Ya, terus mengalir. Jadi Zam-Zam itu dikumpulkan artinya. Karena terus mengalir. Aku bertanya, "Wa ma Zam-Zam?" Maka orang itu berkata, "La tunzafu abadan wa la tudhammu taskil hajijal a'zam wa hiya bainal farthi wad dam inda naqratil aghrabil a'sam inda qaryatin naml." Disebutkan la tunzafu abada, bahwa Zam-Zam ini tidak akan pernah kering selama-lamanya. Tidak akan pernah kering selama-lamanya. La tudhammu taskil hajijal a'zam, dan tidak ada cacatnya. Bahkan bisa memberi makan dan minum, memberi minum kepada jamaah haji yang besar. Ini riwayat ikhwatal iman, diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah di zaman itu. Ya, Imam Al-Baihaqi sendiri hidup berapa abad yang lalu? 7-8 abad yang lalu. Beliau yang menulis riwayat ini
tidak akan pernah kebayang bahwa jamaah haji itu bisa sampai 3 juta jamaah misalnya dalam setahun. Dan mereka 3 juta ini mengkonsumsi air Zam-Zam dan tidak berkurang sama sekali. Ya. Namun bagaimana riwayat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sifat yang kita lihat dari air Zam-Zam persis seperti apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Kemudian kamu menggalinya antara tempat kotoran dan darah. Jadi kenapa demikian? Karena tumpukan air sumur Zam-Zam ini sudah saking tertumpuknya, di situ tempat orang-orang Quraisy membuang darah potongan hewan dan kotoran hewan. Ya. Inda nakratil ghurabil a'sam, di tempat yang biasa ada burung gagak pemakan bangkai kumpul di sana. Ya, ini orang yang dalam mimpi Abdul Muthalib memberikan ciri-ciri di mana dia harus menggali sumur Zam-Zam ini. Inda qaryatin namal. Di situ nanti ada kampung semut. Ya, ada kampung semut. Maka ketika itu kata dia, saya mengetahui bahwa ini mimpi yang benar. Kata Abdul Muthalib. Maka saya pun mengambil kapakku. Dia mengambil kapak dan dia mengajak anaknya yang paling besar. Anaknya yang paling besar, anak Abdul Muthalib yang paling besar bernama Harith. Ya, ini salah seorang paman Rasulullah SAW yang paling tua, Harith. Ya, karena pada saat itu Abdul Muthalib baru punya satu anak, Harith ini tadi. Dia ajak Harith ini digali. Ya, setelah mulai nampak keluar air, maka Abdul Muthalib takbir, Allahu Akbar. Ya, nah. Quraisy yang lain mendengar ada takbirnya Abdul Muthalib, mereka bergegas untuk mendatangi Abdul Muthalib. Mereka mengatakan pasti ada sesuatu. Dan ternyata benar, ada sumur yang mengalir ini. Maka orang Quraisy mengatakan, "Ya Abdul Muthalib, inna bi'ru abina Ismail." Ini sumurnya ayah kita Ismail, bukan sumur ente. Ya, bukan sumur kamu. Ya, dia menunjuk ke orang Quraisy yang lain tidak terima jika ini dikuasai oleh Abdul Muthalib sendiri. Wa inna lana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Kami juga punya hak di sini. Jadi kita bagi-bagi sumur Zam-Zam ini. Tidak boleh kamu yang menguasai sendiri. Namun Abdul Muthalib mengatakan ma'ana bifa'il. Saya tidak akan lakukan. Saya tidak mau. Inna hadzal amra alladzi qad khusistu bihi min dunikum. Saya memiliki kekhususan. Saya yang didatangi tiap dalam mimpi berhari-hari untuk mengerjakan hal ini. Bukan kalian. Aku yang diberi anugerah, bukan kalian. Maka mereka kemudian mereka mengatakan fa'ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Kalau begitu separuh kamu, separuh kami. Kami tidak akan mau merelakan begitu saja sumur ini sampai engkau memberikan jatah untuk kami. Kemudian kata Abdul Muthalib, begini saja. Kita cari seseorang. Ayo kamu. Kemudian mereka mengatakan, Abdul Muthalib berkata, kita cari seseorang yang bisa menjadi penengah di antara kita, hayakumullah. Yang bisa menjadi penengah di antara kita. Maka mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang dukun, ya, seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Hudzaim. Maka mereka pun sepakat, baik, kita ke sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan lokasi tempat dukun ini tadi berada di dataran tinggi di negeri Syam. Ya, cukup jauh dari kota Makkah, di dataran tinggi di negeri Syam. Maka mereka semua berangkat bersama Abdul Muthalib, 20 orang dari suku Bani Abdi Manaf. Ya. Suku Quraisy semuanya, 20 orang ini dari wakil-wakil kabilah semua berangkat. Sampai mereka di padang pasir yang luas di tengah perjalanan ini, habislah air mereka. Ya. Semua habis. Tidak tersisa sedikit pun. Kemudian satu demi satu mereka sudah kehabisan bekal makanan dan minumannya. Mereka sudah mengira pasti kita binasa. Ya, kita pasti binasa. Begini saja. Kita masing-masing daripada 20 mati bareng-bareng, lebih baik siapa yang mati kita tinggal. Ya, bagaimana caranya? Masing-masing menggali kuburnya. Siapa yang mati itu ditutup, terus kemudian kita lanjutkan perjalanan. Terus begitu seperti itu. Subhanallah. Dalam kondisi seperti ini, ketika Abdul Muthalib menggali jatahnya, keluar air dari sana.
Ya, keluar air dari tempatnya Abdul Muttalib. Dan ketika mereka melihat hal ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menunjuk Abdul Muthalib sebagai penerima amanah untuk menguasai sumur Zam-Zam ini. Maka 20 perwakilan Quraisy mengatakan, "Sudah, kita tidak perlu datang ke dukun tersebut. Berdasarkan isyarat ini sudah menunjukkan bahwa karena engkau yang menggali dan engkau yang menyelamatkan kita 20 orang ini, maka kami ridha bahwa air Zam-Zam adalah milikmu." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini peristiwa pertama yang terjadi di masa Abdul Muttalib. Ada peristiwa besar lainnya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa Ashabul Fil. Ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak perhatikan apa yang Tuhanmu perbuat terhadap pasukan gajah? Ya. Ini peristiwa yang dahsyat terjadi kurang lebih 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang hebat, bagaimana nanti insya Allah kita akan melihat, mempelajari ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah di dalam kitab sirah, di dalam kajian sirah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Makkah, memuliakan Ka'bah, padahal pada saat itu siapa yang berkuasa di Makkah? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang menyerbu siapa? Abraha. Agamanya Abraha apa? Kristen. Abraha agamanya Kristen. Antara kafir Quraisy dengan Kristen mana lebih baik? Kristen lebih baik. Lebih baik, masih punya kitab Injil walaupun mereka rubah-rubah. Tapi kafir Quraisy, mereka ini bahkan telah menaruh 360 berhala di sekitar Ka'bah, bahkan mereka menaruh patung Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah. Ya, mereka taruh patung Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah. Yang kondisi kafir Quraisy lebih buruk statusnya ketimbang orang-orang Abraha, ya, pengikutnya Abraha yang agamanya Kristen. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha. Diingatkan oleh Nabi SAW dalam surat Al-Fil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kalian tidak perhatikan bagaimana Allah menghancurkan Ashabul Fil supaya mereka mengambil pelajaran? Bukan karena kalian wahai orang kafir Quraisy, Allah menghancurkan Ashabul Fil, pasukan gajah, Abraha dan yang lain sebagainya. Tapi karena ada yang lain, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu sebagai isyarat bahwa akan terpancarnya cahaya hidayah dan iman dari kota Makkah untuk seluruh muka bumi. Yang insya Allah peristiwa ini kita akan lebih mendalaminya dan kita akan melihat bagaimana ya di dalam peristiwa itu seluruh kabilah-kabilah dari bangsa-bangsa Arab dari negeri Yaman sampai Mekah berusaha menghadang pasukan Abraha. Tidak ada satupun yang bisa menang. Tidak ada satupun yang bisa menang. Semuanya kalah oleh pasukan Abraha. Namun apa yang terjadi ketika Islam disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW berjihad. Tidak ada satupun pasukan di muka bumi bisa menghadapi pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Islam bukan karena kehebatan kesukuan Arab atau bukan Arab. Lah, tapi karena Islam. Buktinya ketika suku-suku Arab mencoba menghadang Abraha dengan menghadang pasukan gajahnya Abraha, mereka semua kalah. Karena apa? Karena mereka hanya fanatisme kearapannya untuk membela Ka'bah yang menjadi simbol mereka. Namun tidak membuat mereka menang. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memperjuangkan hal ini, mendakwahkan hal ini, melawan orang-orang di luar Islam, dari akidah manapun mereka. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun ketika Nabi SAW Fathu Makkah mengirim pasukannya 10.000 orang ke kota Makkah, orang kafir Quraisy masih mengira bahwa pasukan Rasulullah SAW akan dihadang oleh Allah seperti pasukannya Abraha. Ya, Muhammad mau nyerang Makkah nih. Ini pasti kena bala seperti Abraha dulu. Ya, itulah kenapa setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah dan Allah tidak mengapa-apakan Rasulullah SAW, artinya Nabi Rasulullah SAW masuk dengan begitu saja, menguasai Ka'bah, menghancurkan semua berhala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kenapa? Setelah Fathu Makkah, manusia berbondong-bondong masuk Islam karena seluruh manusia yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya menyaksikan ini Nabi. Tidak mungkin tidak. Karena dahulu Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pasukan burung, tidak ada apa, tidak ada apa. Bahkan Allah memudahkan langkahnya untuk masuk ke kota Mekah begitu saja dan menghancurkan semua berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa beliau SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka dengan cepat untuk memeluk agama Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Mungkin ini kajian kita pada kesempatan ini. Silahkan dari pemirsa, Kang Zai silahkan untuk membuka sesi soal jawab. Maka insya Allah Ustaz. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, namun tadi Ana sempat terputus karena jaringan juga ini ada agak masalah. Mungkin dari teman-teman yang panitia yang lain bisa dibantu. Tadi ada pertanyaan dari chat everyone. Seperti itu. Untuk sementara kami persilakan juga kepada jamaah yang khususnya bagi ikhwan yang ingin bertanya langsung, kami persilakan. Tadi itu ada dari Rizky ya pertanyaannya yang melalui chat. Jadi kami persilakan kepada Rizky melalui audio voice saja. Baik, ini pertanyaannya Rizky dari Banjarmasin. Izin bertanya, Barakallahu Fik, apakah penentuan durasi jabatan seorang pemimpin negara termasuk perkara ijtihadiyah? Karena setahu Ana tidak ada nas yang secara khusus mengatur juga ada peristiwa salah satu seorang Raja Arab Saudi yang diturunkan oleh sejenis Dewan Syuro-nya Arab Saudi. Demikian pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fiik. Benar. Jadi di dalam sistem khilafah bahwa kepemimpinan itu bukan mutlak begitu saja di tangan seorang khalifah atau seorang raja, tapi di situ ada ahlul hilli wal aqd. Ahlul hilli wal aqd itu berisi para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, bisa dikatakan sebagai dewan perwakilan rakyatnya lah. Tapi dewan perwakilan rakyat ini bukan dipilih oleh rakyat, tapi dianggotakan adalah ulul amr yang berisi para ulama yang memiliki kapasitas ilmu dan usia yang cukup, dan kemudian adalah tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Dan mereka ini yang menentukan. Namun apa yang ditanyakan tadi, apakah usia jabatan seorang pemimpin negara itu tidak dibatasi? Tidak. Pernah juga ada salah seorang pemimpin, saya tidak hafal secara detail tentang raja-raja di Saudi Arabia, tapi pernah ada salah seorang raja di Saudi Arabia yang digantikan oleh dengan raja yang lainnya, walaupun masih menjabat karena dilihat kemampuannya yang kurang, kapasitasnya yang kurang di dalam memegang jabatan. Kemudian para ulama dari ahlul halli wal aqdi ini kemudian berinisiatif untuk menggantikan dengan raja yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih tahu tentang sejarah Saudi mungkin bisa lebih paham tentang hal ini, tapi saya pernah mendapatkan informasi bahwa tidak mutlak semua raja Saudi duduk menjabat sampai meninggalnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Khonsa Al Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja nama marga Arab yang sampai sekarang murni terhubung kepada Nabi SAW? Demikian pertanyaannya. Ini terlalu luas ya. Kalau ditanya marga Arab yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW, ini terlalu luas sekali pertanyaannya. Itu konteksnya adalah menanyakan tentang siapakah yang disebut Ahlul Bait atau kerabat Rasulullah SAW. Ya, perlu dipahami bahwa yang dikatakan Ahlul Bait adalah seluruh Bani Hashim. Ya, sebagaimana dalam riwayat Zaid bin Thabit dalam Sahih Muslim bahwa seluruh Bani Hashim adalah kerabat Rasulullah SAW. Ya, Bani Hashim bin Abdi Manaf. Artinya siapa Bani Hashim ini? Disebutkan semua keturunan Harith bin Abdul Muttalib. Ya, keturunan Ja'far bin Abi Talib. Keturunan Aqil bin Abi Talib. Keturunan Ali bin Abu Talib. Keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, 5 keluarga ini adalah keturunan yang disebut dengan Bani Hashim. Ya, jadi keturunan Harith bin Abdul Muttalib, keturunan Aqil bin Abi Talib, keturunan Ja'far bin Abi Talib, keturunan Ali bin Abi Talib, dan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. 5 inilah yang termasuk Bani Hashim. Turunan ke bawah beragam, ya. Ada yang nasabnya sahih, ada yang nasabnya tidak benar. Ada nasab yang benar, ada nasab yang tidak benar. Ya, karena terlebih lagi setelah wafatnya Husain bin Ali di Karbala, dan kemudian tersebar
pemikiran sesat Syiah Rafidhah, maka banyak sebagian orang yang mengklaim sebagai keturunan Ali atau menisbatkan dirinya kepada Ali. Bahkan tidak sedikit dari mereka sampai menisbatkan, ya ini anaknya Ali dari jalur Hasan, karena mereka mengetahui bahwa Hasan bin Ali bin Abu Talib dikenal seringkali menikah, ya di sebagian riwayat sampai mengatakan ada sampai ratusan, tapi itu hampir bisa dikatakan tidak benar akan kesahihannya. Sampai mereka menisbatkan seperti itu bahwa nikah cerai punya anak dan dinisbatkan kepada Al Hasan bin Ali bin Abu Talib atau Husain bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhuma. Jadi sebagai contoh misalnya, akan nasab atau silsilah yang palsu adalah dinasti Bani Fatimiyah. Ya, dinasti Bani Fatimiyah yang ada di negeri Mesir, mereka mengatakan Fatimiyah, keturunan Fatimah, ya. Tapi nasab mereka palsu. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, As-Suyuti mengatakan mereka bukan khilafah. Ya, mereka bukan khilafah. Kenapa? Karena syaratnya khilafah Quraisy dan mereka bukan Quraisy. Ya, Quraisy pun bukan, mereka memalsu nasabnya dan menisbatkan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya bangsa-bangsa yang sampai keturunan ke bawah sini sangat banyak sekali. Karena masing-masing keturunan Abbas bin Abdul Muthalib memiliki banyak cabangnya. Ya, keturunan Ali bin Abu Talib memiliki banyak cabangnya. Keturunan Aqil bin Abu Talib memiliki banyak cabangnya. Keturunan Ja'far bin Abi Talib memiliki banyak keturunan dan cabangnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Itu banyak ya. Bahkan saking banyaknya juga di Indonesia itu banyak yang banyak Habib. yang dinisbatkan sebagai habaib ya, seperti itu saja. Baik. Di sini kemudian ada pertanyaan kembali dari Hasan dari Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, dari manakah sumber kekayaan Bani Hashim sehingga turun-temurun sangat dermawan terhadap manusia dan makhluk-makhluk lain? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jika antum perhatikan tadi, dari mana kekayaan Bani Hashim? Dari bisnis ekspor impor. Ya. Bani Hashim kekayaan dari bisnis ekspor impor. Rihlat asy-syita'i was-shaif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Ya, mereka melakukan perjalanan ya ke negeri Syam. Di sana mereka mengambil barang-barang yang dibutuhkan dari negeri Syam dibawa ke kota Mekah. Apa yang ada di kota Mekah mereka bawa ke negeri Syam. Kemudian demikian pula mereka bawa ke negeri Yaman. Apa yang ada di negeri Yaman mereka bawa ke Mekah. Demikian pula sebaliknya. Jadi itu bisnisnya Hashim bin Abdi Manaf yang membuat kekuatan ekonomi dari Bani Hashim. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Fadhal. Silakan. Pernah dikuasai siapa? Pernah dikuasai sama golongan Syiah? Tidak pernah. Ini ada ikhwah yang ada di sini yang bertanya apakah pernah Mekah dikuasai oleh orang yang berkeyakinan Syiah Rafidhah. Tidak pernah terjadi. Diserbu pernah ya, diserbu oleh golongan Batiniyah Syiah ya, dan mereka kemudian mencuri Hajar Aswad, pernah terjadi. Ya, pernah terjadi sehingga Mekah itu Ka'bah pernah kehilangan Hajar Aswadnya kurang lebih 20 tahun. Ya, tidak ada Hajar Aswadnya, dicuri oleh orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang jamaah yang ingin bertanya melalui secara langsung ya, audio voice, silakan raise hand saja. Sambil menunggu dari audio voice, akan sampaikan kembali pertanyaan dari Akhrudi Jauhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Apakah asbabun nuzul dari surat Al-Quraisy ini hanya untuk menceritakan tentang pengurusan pendatang haji kepada Rasulullah? Apakah itu saja? Apa hikmah dari turunnya surat Li'ila fi Quraisy? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Quraisy, surat yang termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an ini, tentang anugerah yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Allah ingatkan kepada mereka betapa besar nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Mereka hidup di tengah padang pasir yang gersang seperti itu, tapi Allah berikan banyak keutamaan bagi mereka. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak bagi mereka. Dan kemudian Allah ingatkan, apa di akhir ayatnya? Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, Tuhannya Ka'bah,
yang telah memberi mereka makan ya dari rasa lapar dan memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Jadi Allah sebutkan dua nikmat yang Allah sebutkan bagi mereka, ya, memberi makan dari rasa lapar dan aman dari rasa takut. Jadi nikmat makan dan nikmat aman ini adalah nikmat yang seringkali kita tidak mensyukurinya. Ya, nikmat kenyang dan nikmat diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan nikmat ini. Jika kalian mendapatkan itu bukan karena jerih payah kalian tapi karena rahmat dan karunia Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah kepada sesembahan selain Allah. Jangan menyembah Ka'bah, jangan menyembah Latta dan Uzza, jangan menyembah Wad, Suwa', Yahuth, Ya'uq, Nasr, nama-nama berhala yang biasa mereka sembah, Hubal dan yang lain sebagainya. Sembahlah Rabb hadzal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Ustaz. Ini pertanyaannya dari Konsal Indonesia. Assalamualaikum Ustaz, apakah Romawi atau garis miring surat Ar-Rum termasuk penyebutan kaum di dalam Al-Qur'an seperti halnya surat Al-Quraisy? Ketika disebutkan Romawi dalam surat Ar-Rum, ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghribun, yang disebutkanlah bukan suku bangsa, tapi yang disebut adalah sebuah kekuasaan atau kerajaan. Ya, sebab turunnya peristiwa itu adalah ketika terjadi peperangan antara bangsa Romawi dan Persia. Ya, kemudian bangsa Romawi kalah. Ya, terjadi peperangan fi adnal ard, di tanah yang paling rendah. Ya, disebut di tanah yang paling rendah. Tanah yang paling rendah itu maksudnya apa? Dataran yang paling rendah yang ada di muka bumi. Dan subhanallah, berdasarkan ilmu geografi, ya, menyebutkan bahwa dataran yang paling rendah di muka bumi itu adanya di Yordan. Ya, adanya di Yordan. Dan memang terjadinya peperangan itu di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam beberapa tahun, fi bid'i sinin, mereka akan mengalahkan lagi, Romawi akan mengalahkan bangsa Persia. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna biiznillah. Dan ketika bangsa Romawi mengalahkan orang-orang Persia, pada saat itu orang-orang beriman pun akan bergembira. Nah, di sini ada banyak kabar gembira yang Allah beritakan dalam surat Ar-Rum, dan ini sebagai tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, terjadinya peperangan Romawi dan Persia. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi menyampaikan nanti dalam bid'i sinin, bid'i itu antara 9 sampai 13 tahun, ya, 9 sampai 13 tahun akan terjadi peperangan. Yang dalam peperangan itu Romawi bakal menang dan akan mengalahkan Persia. Dan ikhwatal iman, andai kata peperangan itu tidak terjadi, maka orang Quraisy akan mendiskreditkan kenabian Muhammad SAW. Dan andai kata pun perang itu terjadi, tapi ternyata yang menang adalah Persia, maka akan lebih-lebih lagi orang-orang kafir Quraisy akan meledek dan mentertawakan Rasulullah SAW. Tapi peristiwa itu ternyata persis terjadi sesuai dengan apa yang Allah firmankan, bahwa peperangan itu terjadi, Romawi yang menang, dan di saat itu persis bersamaan dengan peristiwa Fathu Makkah. Ya, pada saat itu orang-orang beriman bergembira. Jadi gembiranya bukan karena menangnya Romawi, tapi karena Fathu Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berikutnya pertanyaan dari Akhdwi Novianto, Abu Ilyasa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagi mereka yang meyakini bahwa nasab Rasulullah SAW adalah ahli tauhid, termasuk dalam hal ini orang tua beliau adalah bahwa kata Abi dalam hadis sahih terkait ayah Rasulullah ditafsirkan sebagai paman Nabi. Termasuk azar ayah Nabi Ibrahim juga diyakini sebagai paman, bukan ayah beliau. Apakah tepat menafsirkan Abi dengan paman? Dalam konteks seperti apa kata Abi bisa ditafsirkan dengan paman? Jazakumullahu khairan. Allah yabarik fiik. Jadi membelokkan makna ayahku diartikan dengan paman dengan tujuan bahwa memastikan ayah orang tua Rasulullah SAW termasuk ahli tauhid. Ini adalah penyebutan yang salah. Karena apa? Karena dalam riwayat tersebut, ini dalam Sahih Bukhari, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana ayahku? Orang itu jelas-jelas bertanya kepada Nabi, di mana ayahku?
Kemudian Nabi SAW menjawab, ayahmu di neraka. Ya, ayahmu di neraka. Kemudian orang itu pergi. Setelah itu orang itu dipanggil lagi oleh Nabi dan mengatakan, ayahku dan ayahmu di tempat yang sama. Ya, jika yang ditanya adalah ayah, namun Nabi menjawabnya dengan paman, maka otomatis Nabi seperti menipu orang tersebut. Ya, tidak jujur beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika maksudnya adalah ini, dan kita tahu bahwa sallallahu alaihi wasallam adalah shadiqul amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu seseorang yang bertanya kepada beliau. Ya, ini sebagai jawaban terhadap orang yang membelokkan makna ayahku dengan arti pamanku. Ya, ini adalah pemahaman yang salah. Dan banyak sekali para ulama, di antaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, beliau memiliki sebuah risalah yang menjawab tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayah bagi Ibrahim alaihissalam, tapi dianggap sebagai pamannya. Dijawab oleh banyak. Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah adalah seorang ulama ahli hadis dan yang memberikan tahqiq terhadap beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Rahadian Abu Zidan. Assalamualaikum Ustaz, kenapa kerajaan Arab Saudi saat ini tidak memunculkan kembali kekhalifahan Islam di dunia? Demikian pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kenapa Saudi Arabia tidak memunculkan kekhalifahan di muka bumi? Ya, karena memang kerajaan Saudi bukan khilafah. Ya, khilafah itu ada beberapa syaratnya. Ya, khilafah itu diantaranya adalah bahwa kekhalifahan itu harus dipimpin oleh seseorang dari suku Quraisy. Dan Alu Su'ud bukan termasuk dari suku Quraisy. Kemudian juga klaim khilafah ini tidak bisa diklaim begitu saja, ya, karena seseorang dikatakan memiliki, dijadikan sebagai seorang pemimpin ulil amr ketika dia memiliki kekuasaan dan teritorial, ya, kekuasaan dan teritorial. Tidak bisa orang iseng saja duduk seperti ana, sementara ana mengklaim bahwa ana adalah khalifah bagi umat Islam di muka bumi, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang salah jalan. Ya, kemudian dia menuntut orang, silakan membaiat saya, saya adalah khalifah saat ini, akuin saya sebagai khalifah. Ya, banyak dilakukan oleh aliran-aliran yang nyeleneh yang bergerak di bawah tanah. Ya, kita katakan kepada mereka bahwa kepemimpinan khalifah-khalifah model seperti ini adalah khalifah-khalifah yang ada di bawah tanah. Sedangkan yang kita cari adalah khalifah yang ada di atas tanah, bukan yang di bawah tanah. Ya, jadi harus dipahami ikhwatal iman bahwa khilafah ada beberapa syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta misalnya ada sebuah daulah Islam, negara Islam, apakah itu Indonesia misalnya, atau Malaysia, atau Brunei Darussalam, atau Saudi Arabia, atau Kuwait, atau Bahrain, atau yang lainnya, kemudian tiba-tiba mengklaim kami adalah khilafah, maka kalian harus tunduk kepada kami begitu saja. Tidak seperti itu. Dan kita tetap hakul yakin, tetap penuh keyakinan bahwa khilafah itu akan kembali sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya masih ada pertanyaan juga ini, Ustaz. Dari Rizky dari Banjarmasin. Jika ada sebagian Al-Qur'an tertulis suatu surah adalah Makkiyah dan sebagian Al-Qur'an tertulis sebagai Madaniyah, apakah itu berarti surah tersebut turun 2 kali ataukah ada perbedaan pendapat ulama sehingga berbeda penerbit, berbeda pendapat yang diambil? Demikian pertanyaan Ustaz. Allah barik fiik. Jika dalam sebuah Al-Qur'an, dalam cetakan Al-Qur'an disebutkan bahwa satu surat disebut Makkiyah, dalam cetakan yang lain disebut Madaniyah, apa yang terjadi? Bisa mungkin adalah karena sebagian dari surat itu turun di kota Mekah, sebagiannya lagi turun di kota Madinah. Ya, sebagian dari surat turun di kota Mekah, sebagian surat lagi turun di kota Madinah. Sehingga para ulama menyebutkan ayat ini sampai ayat ini diturun di Mekah, ayat sekian sampai ayat sekian, misalnya Sab'ut Tiwal, ya, 7 surat yang panjang dalam Al-Qur'an seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, sampai dalam surat Al-A'raf. Ya, ini adalah surat-surat yang cukup panjang yang sebagiannya ada yang turun di kota Mekah, sebagian ada yang turun di kota Madinah. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi bukan karena turun 2 kali, tapi ada sebagian yang turun di Mekah, sebagian lagi turun di kota Madinah. Baik, berikutnya pertanyaan kembali diberikan dari Ukhti Khonsa Al Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita mengetahui kebenaran garis keturunan seseorang yang mengaku dari suku Quraisy?
Masya Allah. Bagaimana kita mengetahui kebenaran pengakuan seseorang bahwa dia mengaku keturunan Quraisy? Ini butuh penelitian yang mendalam. Ya, butuh penelitian yang mendalam. Karena misalnya seseorang mengaku anak keturunan Quraisy, anak keturunan dari Bani Fulan. Pertama, dilihat dia nyambungnya dari nasabnya ini dari siapa? Ya, dari siapa misalnya? Disebutkan Fulan, kakek kesekian misalnya. Ketika dia mengatakan si Fulan kakek kesekian ini adalah yang menjadi penghubung kami dengan silsilah nasabnya Ahlul Bait. Misalnya, dikatakan dari keturunan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, misalnya. Keturunan Imam Ja'far As-Shadiq. Dilihat dulu, apakah si Fulan yang diklaim sebagai keturunan Ja'far As-Shadiq dalam kitab-kitab sejarah, misalnya nih, dalam buku-buku sejarah, benarkah Ja'far As-Shadiq memiliki anak yang bernama si Fulan tadi? Dan ketika ayah kakek kamu ini lahir dan besar di mana? Oh, dia besar di negeri ini. Di satu negeri tertentu misalnya. Jadi ada beberapa teknik yang dijadikan oleh para ulama yang biasanya itu mereka meng-cross check dengan kitab-kitab sejarah, ya. Karena dengan cross check kitab-kitab sejarah bisa mengetahui nasab itu benar atau salah. Seperti pengakuan Syiah terhadap imam yang terakhir, imam ke-12, Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari, ya, Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari yang diklaim sebagai imam ke-12-nya Syiah Rafidhah yang sekarang sedang gaib, ya. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama sejarah dengan mudah membuktikan bahwa yang diklaim sebagai imam ke-12-nya Syiah ini adalah tokoh fiktif yang tidak ada. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Askari, ayah dari Muhammad ini, adalah seorang yang tidak memiliki keturunan. Ya, berdasarkan bukti-bukti sejarah. Tidak ada seorang pun mengatakan dia punya keturunan, punya anak. Tiba-tiba dinisbatkan ada seorang anak yang bernama Muhammad Ibn Hasan. Muhammad anaknya Hasan. Ini sebagai contoh saja. Jadi di cross check, dilihat dari sejarah Ahlul Bait pada zaman itu, buku-buku sejarah banyak sekali seperti Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir dalam Tarikh, Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam 40 jilid, dalam banyak kitab-kitab sejarah para ulama, dan kemudian dicocokkan di sana dalam sejarah si fulan. Jika benar, oh ya benar dia nyambung ke sini. Anaknya siapa? Sezaman dengan siapa? Kalau oh tidak, dia lari ke Nusantara, misalnya lari ke negeri kita. Atas dasar apa dia lari kemari? Misalnya. Kalau ternyata larinya karena atas dasar misalnya di tempat asalnya pada saat itu khilafah atau daulah sedang memerangi pemikiran sesat Syiah, ya, karena sedang getol-getolnya menyerang Syiah, maka mereka melarikan diri ke Nusantara, lari ke Indonesia. Ya otomatis yang lari pasti orang Syiah. Ya, kalau yang lari kemari adalah orang Syiah, maka otomatis pengklaiman nasabnya dia ngaku nasab fulan adalah pengakuan yang bohong, yang tidak benar. Karena orang Syiah paling suka mengaku-ngaku sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada titipan pertanyaan juga private chat. Pertanyaannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan sebagai ayah para nabi. Apakah maksudnya semua nabi bernasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Demikian pertanyaan Ustaz. Baik, apakah tentang penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah para nabi dan para rasul? Jawabannya adalah karena memang semua nabi dan rasul setelah Ibrahim keturunan Ibrahim alaihissalam. Semua nabi dan rasul setelah Ibrahim keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang anak. Ya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Terus demikian sampai Musa dan Harun. Terus sampai ke bawah sampai ke Zakaria, sampai ke Yahya, sampai ke Isa alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam menurut lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah terjadi peristiwa menarik ketika ana berdialog dengan orang-orang Ahmadiyah, ya, yang mengklaim Nabi dari India. Ana bertanya kepada orang-orang Ahmadiyah ini, kamu mengklaim Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Yang perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum diakui kenabiannya, bagaimana sambungan nasab Mirza Ghulam Ahmad kepada Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana ada orang India memiliki nasab nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak ketemu, ya. Terus tiba-tiba ngaku Nabi. Ya, misalnya juga dari Pulau Jawa misalnya ada seorang namanya Asep gitu misalnya, terus ngaku Nabi Asep gitu misalnya. Ya. Nah, ini bagaimana nyambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim? Ya, terus kemudian diakui sebagai seorang nabi. Sederhana untuk membantah atau mematahkan pengakuan klaim seorang nabi. Ya, pernah ana ingat sejarah salah seorang ulama kita dari Ustadz Hasan yang dikenal dengan Hasan Bandung, ya rahimahullah, karena beliau salah seorang syekh ulama ya Persis
Bandung. Beliau pernah mendatangi seseorang yang pernah ngaku nabi, ya di Jawa Barat juga. Ketika didatangi oleh beliau, dan beliau memang terkenal jago dialog, jago debat, ya. Setelah bertemu dengan beliau dan berdebat, akhirnya dia orang itu mengurungkan diri untuk jadi nabi, ya, batal jadi nabi karena kalah dialog dengan Ustadz Hasan rahimahullah. Masya Allah. Baik. Itu pesantren Pajagalannya 300 meter dari rumah anak yang dulu itu, Ustaz. Oh begitu di Bandung. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rozana Omu Rukayah dari Malaysia. Ini Ustaz pertanyaannya. Oh, pertanyaan dari Malaysia. Apakah patokan sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam? Karena guru Ana pernah mengatakan bahwa Malaysia ini tidak termasuk negara Islam karena negara ini tidak menerapkan hukum Islam. Walaupun pemimpinnya Muslim dan mayoritas rakyatnya juga Muslim. Apakah benar dengan prinsip seperti itu? Ya. Jadi, apa patokan sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam? Patokan itu dilihat dari dua hal. Dari undang-undang dan kemudian dari penduduknya. Dari undang-undang dan yang kedua dari penduduknya. Jika suatu masyarakat mayoritas adalah masyarakat kaum muslimin, maka negara itu adalah negaranya kaum muslimin, negara Islam. Ya, kalau dikatakan undang-undangnya tidak syariat Islam, syariat yang mana ini yang dimaksud? Ya, apakah rukun Islam tegak tidak di negara itu? Sholat, puasa, zakat, haji. Ada tidak di negara itu? Di Malaysia misalnya. Apakah sholat ditegakkan? Tegak. Puasa? Tegak. Zakat. Ini rukun Islam. Pilar-pilarnya Islam. Ada di dalam negara tersebut. Bagaimana negara yang menegakkan pilar-pilar Islam kemudian dikatakan bukan negara Islam? Aneh. Ini aneh. Pilarnya Islam, rukunnya Islam ditegakkan. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di banyak negara-negara kaum muslimin. Kemudian hanya karena 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 beberapa undang-undangnya tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikatakan ini negara-negara kafir. Ya akhi, perumpamannya sederhana. Andai kata kita bertemu dengan seorang muslim, ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi kebetulan juga dia juga makan riba. Kebetulan juga dia mungkin sesekali berzina. Kita katakan dia muslim atau kafir? Muslim. Dia adalah muslim tapi pelaku dosa besar. Tidak boleh hanya karena, bukan kita katakan hanya, bukan karena dia melakukan zina atau melakukan riba, tiba-tiba kita katakan bahwa orang itu kafir atau murtad keluar dari Islam. Demikian pula dalam konteks sebuah negara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, ini rupanya sudah pukul 21:04 gitu. Karena yakin ini sebetulnya dari setiap kajian ini banyak yang ingin bertanya Ustaz ya. Namun demikian kita juga harus menghormati bahwa kita mempunyai hak-hak untuk tubuh kita ya untuk istirahat. Wabil khusus untuk Ustaz tentu saja gitu. Namun sebelum pamit Ustaz, seperti biasa kami ingin silakan Ustaz untuk memberikan kuis untuk jamaah pada malam hari ini. Oke. Pembahasan kita pada kesempatan ini lebih kepada keluhuran dan keagungan nasab dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ulang-ulang nama asli dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang biasa kita kenal dengan nama Abdul Muttalib. Siapa nama asli beliau? Ya, ini kuisnya pada kesempatan ini, siapa nama asli dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaannya. Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaannya sangat mudah dan jawabannya juga cukup sulit kalau misalnya tidak mendengarkan. Ayo sedang mencatat, ini sudah berulang-ulang sama Ustadz ya. Insya Allah ini sangat mudah sekali jawabannya juga gitu ya. Jadi silakan jemaah untuk menjawabnya. Kami berikan waktu 10 menit. Berarti sampai dengan pukul 21:16. Nanti sambil menjawab di waktu 10 menit itu kami akan tampilkan juga slideshow tentang informasi seorang akhwat mu'alaf yang membutuhkan biaya bantuan biaya operasi sekaligus juga pengobatan untuk ovariumnya seperti itu. Kalau tidak salah dari total kebutuhan 9 juta sudah terkumpul 2 juta, betul Kang Zai? Baru informasi awal baru 2 juta sekian Ustaz. Ya, 2 jutaan ya dari 9 juta yang dibutuhkan. Ya. Alhamdulillah, semoga insya Allah segera tercover insya Allah.
Insya Allah segera tercover karena kita juga alhamdulillah ini yang tergabung dalam pada malam hari ini dari berbagai komunitas kajian sunnah itu Alhamdulillah. ada sudah tergabung sekitar apa namanya ada 15 komunitas sunnah Ustadz yang ikut pada Masya malam hari ini. Allah. Jadi nanti insya Allah Alhamdulillah. informasi ini juga Alhamdulillah. silakan untuk di-share agar bisa lebih cepat tertangani dan biaya tersebut bisa lebih cepat tercover seperti itu Ustadz. Insya Allah ya Karim. Insya Allah ya Karim. Tapi mungkin itu penutup dari Ustadz mungkin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit sebagai sebuah kesimpulan. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimunculkan dari manusia dengan nasab yang terbaik, dari orang, dari keturunan masyarakat, dari keluarga yang sangat disegani, maka nantinya ketika beliau SAW mengumumkan dakwah beliau, menyampaikan kenabian dan kerisalahan beliau, dan juga beliau SAW menyampaikan bahwa semua manusia sama. Ketika beliau SAW mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dan bukan orang Arab. Semuanya sama. Yang membedakan adalah takwanya. Ya. Jika yang menyampaikan adalah seorang dengan nasab yang terhormat dan mulia, maka ucapan beliau akan sangat didengar. Beda jika misalnya disampaikan oleh orang rendahan, ya, bukan untuk merendahkan, tapi orang yang dari misalnya tidak dianggap dari keturunan yang biasa-biasa, bahkan dianggap sebagai keturunan orang-orang yang remeh atau budak. Terus kemudian dia mengatakan kita semua sama. Maka orang akan mengklaim, menuduh orang tersebut ini lagi cari status, cari panggung. Ya. Tapi Nabi SAW dari nasab yang paling terhormat, dari nasab yang sangat disegani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, semuanya orang-orang yang sangat disegani. Maka dengan demikian ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ketika Allah menyebutkan dalam hal ini dalam surat Al-Hujurat, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bahwa yang paling termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak bukan karena nasabnya, bukan karena suku bangsanya, bukan karena ini dan itu, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan ini sangat bernilai bagi seluruh manusia yang mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyampaikan ini bukan karena beliau dari keturunan yang rendah dan remeh, tapi karena beliau menyampaikan dari keturunan yang terhormat dan mulia, maka mereka bisa menerima akan dakwah ini. Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan yang terbaik. Dan juga di antara hikmah yang lainnya adalah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemudahan di dalam dakwahnya, ya, karena suku Nabi SAW Bani Hashim sangat disegani oleh siapapun, ya, siapapun yang ada di tanah Jazirah Arab. Maka dengan dakwah Nabi SAW nanti kita akan melihat sambil berjalannya waktu bagaimana dakwah Rasulullah SAW seringkali dihadang, namun karena segannya suku-suku Quraisy atau Jazirah Arab yang lainnya terhadap kabilah Nabi SAW Bani Hashim, yang membuat mereka tidak berani berbuat apapun untuk mendekati atau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi yang terakhir atau bahkan semua Nabi dan Rasul dari kabilah, dari nasab yang terbaik dari sukunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ya, Kang Zaid. Dan antum yang mengumumkan nanti ya untuk penggalangan dana untuk akhwat saudari kita yang mu'allaf ini. Baik Ustaz, insya Allah. Nah, ya. Barakallahu. Baik. Terima kasih Ustaz. Syukuran jazakallah atas kehadirannya dan juga ilmunya. Barakallahu fiik. Selamat istirahat Ustaz. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Insyaallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.